Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai undernutrition in aging, salah satu topik pada nutrition and aging ya. Baik, saya mulai ya. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, mangga disampaikan di forum. Ini breakdown materinya, jadi kita akan membicarakan mengenai apa itu anorexia of aging, kemudian juga apa itu definisi dari malnutrition, undernutrition, bagaimana prevalensinya, bagaimana faktor resikonya, marker apa saja yang bisa kita pakai untuk menentukan undernutrition, terutama pada elderly, apa itu sarcopenia, apa itu cachexia, dan tools apa yang dipakai untuk screening dan assessment. Kita lanjut yang pertama, apa yang dimaksud dengan aging. Di sini makanan ya, kalau kamu makan, kenapa makanan itu berarti keluarga, togetherness ya, kebersamaan dan kualitas hidup bagi lansia. Kamu bayangkan saja kalau misalnya kamu makan sendirian dengan kamu makan dengan orang lain atau dengan keluarga, apa yang kamu rasakan? Tentu berbeda kan ya. Kalau makan sendirian ya kesepian lah ya istilahnya. Jadi ya makan saja gitu. Sedangkan bagaimana kalau misalnya kamu dan keluarga, kamu bisa bercengkrama, kamu bisa berbicara mengenai kegiatan kamu, tentang aktivitas kamu, ya. Dan tentunya kebersamaan ini bisa meningkatkan kualitas hidup, ya. Karena faktor psikologi, faktor mental juga berperan dalam aging ini. Oke, kemudian apa yang disebut dengan anorexia of aging, ya? Anoreksia pada penuaan. Kalau kita lihat pada usia yang lebih tua, itu ada perubahan fisiologis yang dihasilkan baik dari penurunan energi, ya. Jadi dari penurunan kebutuhan energi, sebentar saya pakai ini dulu ya. Kebutuhan energi dan juga expenditure. Expenditure itu adalah apa yang dikeluarkan. Itu yang disebut dengan anoreksia, ya, penurunan. Oke, kemudian anoreksia fisiologis ini adalah merupakan hasil atau akibat dari perubahan-perubahan yang berhubungan dengan penuaan normal. Apa saja? Misalnya contohnya perubahan dalam hal rasa, ya, dalam hal bau, ya, atau early satiation, ya. Earlier satiation ini means jadi kenyang yang kenyang yang early gitu ya, yang kenyangnya cepet gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini seperti yang dia telah dijelaskan, jadi suatu proses anoreksia adalah suatu proses fisiologis, ya. Proses fisiologis ini, si anoreksia of aging ini bisa meningkatkan apa? Bisa meningkatkan resiko penurunan, ya, berat badan atau weight loss dan malnutrition. Malnutrition dalam hal ini adalah undernutrition, ya, pada lansia, dan nanti jika dibiarkan, ya, tidak diterapi, itu bisa jadi akan berkembang ke arah penyakit baik yang sifatnya fisikal, ya, fisik maupun psikologis. Nah, sekarang kita berbicara mengenai malnutrisi. Apa yang disebut dengan malnutrisi? Malnutrisi itu adalah definisinya adalah the state of being poorly nourished. Artinya kondisi di mana gizi itu ya buruk, ya. Tapi ini lebih ke arah undernutrition ya. Sebenarnya kalau malnutrition itu dibagi menjadi dua. Bisa karena kurang ya nutrisi atau lack of nutrients,
ya, atau nutriennya yang berlebih atau overnutrition. Nah, untuk usia tua, untuk lansia, biasanya penyebabnya adalah karena kurangnya nutrien, ya, atau yang disebut dengan undernutrition. Jadi lebih ke arah undernutrition, ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana prevalensi? Kalau kita berbicara sesuatu topik kan kita lihat dulu ya, apa itu definitionnya tadi sudah, apa itu undernutrition. Kemudian prevalensinya bagaimana sih? Gitu. Ya, prevalensi untuk malnutrition, undernutrition ya. Ini saya garis bawahi undernutrition. Pada community itu sekitar 15%. Ya. If homebound, jadi di rumah itu prevalensi bisa bervariasi. Bisa antara 5% sampai 44%. Kalau misalnya istilahnya dia in nursing homes ya, atau misalnya di hospital, di rumah sakit itu di rumah ya dengan perawat itu 30 sampai 85%, atau misalnya dia dirawat di rumah sakit 20 sampai 60%. Jadi memang sangat bervariasi ya. Dan tentunya ini berkaitan dengan disease, penyakit yang berhubungan dengan malnutrition. Kalau misalnya hal ini tidak direcognize ya, bayangkan saja. Jadi kalau dengan angka segini gitu ya, sudah dia lansia, it means kan dia tidak dalam usia produktif ya adik-adik ya. Kemudian ditambah juga kondisi undernutrition. Jadi udah tidak produktif plus masalah kesehatan ya. Jatuh-jatuhnya apa? Jatuh-jatuhnya biaya kesehatan itu akan makin meningkat ya. Biaya kesehatan makin meningkat untuk satu negara misalnya akan menimbulkan dampak ekonomi kan ya yang sangat signifikan ya. Oke. Nah, apalagi sekarang sebenarnya kalau untuk undernutrition. Jadi lama kelamaan kan usia angka kematian ya. Jadi umur itu kan makin lama makin meningkat ya. Jadi memang jumlah lansia itu akan makin meningkat. Jadi kalau kita lihat di sini ya, menurut siapa nih Pak saya. Jadi 1 dalam 10 orang itu mengalami resiko malnutrisi. Oke. Elderly malnourished atau lansia yang mengalami kekurangan gizi ya. Ini berhubungan erat dengan yang namanya life cycle nutrition. Pertanyaan adalah kenapa? Karena ternyata elderly malnourished ini bisa dipengaruhi oleh pola makan pada fase-fase kehidupan sebelumnya, bahkan mulai dari dalam kandungan. Ya, kalau misalnya dewasa ini mengalami malnourished pada saat dia hamil, tidak dikoreksi, akibatnya terjadi pregnancy low weight gain. Jadi terjadi penambahan berat badan namun tidak optimal. Ya, tidak optimal mengakibatkan apa? Di dalam kandungannya sendiri dia sudah mengalami yang namanya fetal malnutrition. Fetal malnutrition nanti akan lahir bayi dengan berat badan lahir rendah. Ya. Bayi dengan berat badan lahir rendah ini cenderung mortality rate-nya meningkat, ya, terjadi impair mental development. Jadi pertumbuhan mentalnya bisa terganggu. Kalau misalnya tidak dikoreksi di sini, ya, inadequate food, health, and care, terjadilah inadequate growth. Inadequate growth kemudian juga dia rentan terkena infeksi, ya. Tidak dikoreksi lagi sampai child, ke bawah lah sampai anak-anak ya, terjadi child stunted. Di sini bisa terjadi reduced mental capacity. Jadi ada lagi nih gangguan mental di sini. Jadi penurunan lagi. Tidak dikoreksi lagi di sini inadequate food and healthcare, ke bawah lagi sampai remaja. Mengakibatkan terjadinya adolescent stunted.
Di sini terjadi lagi reduce mental capacity, terjadi penurunan mental capacity. Tidak dikoreksi lagi, inadequate full health and care, kebawa lagi sampai dewasa. Jika dia menikah lagi, ya, tiap perempuan akibatnya kemungkinan bisa terjadi ini higher maternal mortality atau pregnancy loss gain. Kalau dia sudah tua, ya, sudah menjadi lansia, tidak dikoreksi lagi, mengakibatkan elderly malnourished. Ya, jadi apa yang kamu makan tidak hanya berguna untuk kamu sekarang, ya, juga berguna untuk generasi-generasi di bawah kamu. Saya merasakan lah kalau misalnya anak kosan gitu ya, anak kuliahan, kemudian biasanya per bulan dikasih uang dari orang tua itu, ya, akhir bulan sudah mulai menipis. Nah, biasanya kita akan mencari makanan-makanan yang murah, gitu kan? Makanan yang murah ya jatuh-jatuhnya kami instan atau nasi pakai telur ceplok. Udah itu biasa seperti itu. Nah, mungkin bisa lah sekarang dikoreksi ya, diatur lagi bagaimana pola makannya ya dari mulai awal bulan sampai akhir bulan agar tetap terjaga. Nah, kalau istilahnya pola hidup sehat itu selalu dimulai dini kan ya. Apa yang kamu makan ya seperti itulah kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya makanan kamu sehat ya pola hidup kamu sehat, nanti akan ke bawah sampai kamu tua gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang faktor-faktor resiko apa yang menyebabkan terjadinya undernutrition elderly? Tidak hanya life cycle nutrition saja, ya. Tapi memang ada faktor-faktor yang lain di sini, ya. Jadi banyak sekali faktor yang menentukan undernutrition pada lansia, ya. Apa saja itu? Dibagi menjadi medical factors dan lifestyle and social factors. Ya, medical factors biasanya pada lansia itu terjadi poor appetite. Jadi hilangnya nafsu makan. Ya. Nah, hilang nafsu makan sebenarnya bisa dipengaruhi dari banyak faktor. Ya. Bisa jadi fisik maupun psikologi. Poor appetite ini akan menyebabkan bisa kehilangan makronutrien, ya, juga bisa kehilangan mikronutrien. Seperti yang kita ketahui, makronutrien buat energi gitu ya. Mikronutrien buat apa? Ya, justru buat mensupport metabolism, ya, mensupport nutrien-nutrien atau makronutrien metabolism yang ada di dalam tubuh kita untuk jadikan energi. Gitu kan? Jadi makro kurang, mikro kurang, akibatnya tadi resiko untuk terjadinya malnutrisi meningkat. Ya, ada sebenarnya penelitian di sini. Jadi ada penelitian usia tua ya lansia dengan usia muda. Dia di treatment ya. Di treatment awalnya kurang makan. Ya, jadi dua grup itu ya, dua grup. Jadi ada penelitian, dia melakukan penelitian dengan dua grup. Satu grup usia tua, satu grup usia muda. Ya. Mereka di treatment ya dua ini dengan pemberian istilahnya kurang makan dulu. Jadi tidak pola makannya ya kurang lah ya, makanannya kurang. Kemudian dilanjutkan dengan makan ad libitum. Gitu. Jadi di periode kurang makan dulu, kemudian selanjutnya makan ad libitum. Jadi kalau ad libitum kan terserah dia. Nah, ternyata orang yang lansia itu akan lebih sulit lagi kembali berat badannya. Kan pada saat dia kurang makan itu kan berat badan turun. Ya, turun, kemudian dikasih makan ad libitum itu berat badan naik lagi. Hanya pada usia yang tua itu untuk kembalinya berat badan itu lebih lambat dibandingkan dengan golongan atau grup yang lebih muda. Jadi istilahnya pada penelitian ini disimpulkan bahwa ternyata
tidak kembalinya berat badan yang cepat itu ya pada usia tua itu memang dikaitkan dengan selain perubahan struktural kan ya, perubahan fungsinya juga ya dari organ-organ yang berkaitan dengan ya pencernaan makanannya gitu. Dan juga memang mungkin adanya tadi gitu keseimbangan energi yang negatif ya. Kemudian juga poor dentition. Kamu lihat aja kalau pada orang tua apa masalah giginya, pasti giginya bisa coplok ya, karena memang kalau gigi itu di situ ada kalsium ya Dek ya. Bisa jadi matriks tulangnya sudah mulai berkurang gitu kan. Ya, jadi istilahnya matriks pada gigi ya. Kalau di gigi itu kan di gigi dan tulang itu sebenarnya ada kristal ya, namanya kristal hidroksiapatit matriks. Nah, pada usia tua ya apalagi dengan diet kalsium misalnya turun ya, kurang, akibatnya kalsium yang ada di gigi makin ya itu kurang kan, sedikit, lama kelamaan giginya coplok bisa jadi gitu. Gigi coplok, giginya tanggal, kekuatan gigi kan juga berkurang ya pada usia tua. Akibatnya enak gak makannya? Nggak enak. Ada lagi disfagia ya, lagi ada yang namanya loss of appetite ya, dan bau itu pada usia tua memang agak kurang ya, mulai kurang. Oke, kemudian ini juga sebenarnya dipengaruhi juga oleh hormon-hormon ya, karena ada yang namanya hormon kenyang, ada yang namanya hormon hormon lapar ya. Jadi ada yang namanya ghrelin ya, CCK misalnya ya, CCK itu cholecystokinin ya, ada yang namanya peptida double Y ya. Kemudian pada saat usia tua ini ya, si hormon cholecystokininnya akan meningkat seiring dengan pengurangan. Juga pengosongan lambung itu lambat ya. Ingat, ghrelin itu hormon yang untuk merangsang rasa lapar, yang lainnya adalah kenyang. Jadi kalau CCK ini meningkat, CCK cholecystokinin meningkat, dia meningkat dan sering penuaan, maka rasa kenyangnya juga terjadi lebih dulu, early satiation ya. Gitu. Jadi kenyangnya lebih dulu ya, cepat sekali kenyangnya. Oke. Kemudian memang juga dipengaruhi kalau pada usia tua bisa terjadi aklorhidria. Jadi pH di dalam tubuhnya itu sudah mulai ke arah netral. Ya, akibatnya absorpsi makanan itu ya, yang biasa absorpsi makanan lebih bagus pada keadaan yang asam itu akan menurun, akibatnya absorpsinya menurun. Contohnya misalnya pada absorpsi mikronutrien, contohnya kalsium misalnya ya. Kemudian masalah-masalah lainnya, respiratory disorder. Alhamdulillah kalau misalnya kita usia tuanya healthy gitu ya, jadi ya tidak ada problem yang besar. Jadi kalau misalnya ada problem, misalnya ada respiratory disorder ya, penyakit respirasi, contohnya emphysema, atau misalnya gastrointestinal ya, pencernaan, contohnya misalnya terjadi malabsorption, kelainan pada endokrin ya, misalnya diabetes ya. Diabetes juga angkanya lumayan ya, semakin lama makin meningkat, terutama diabetes type 2. Kemudian tirotoksikosis ya. Kalau kita lihat pada diabetes pasti ada restriksi diet ya. So kalau diabetes itu kan harus rendah gula ya. Kita pilih karbohidrat yang sifatnya kompleks dengan beban glikemik dan indeks glikemik yang rendah. Ya mungkin pasti berhubungan juga dengan nafsu makan kan ya. Belum lagi dia misalnya ada hypertension ya,
Kalau misalnya ada hypertension berarti rendah garam. Mungkin ada orang yang suka sekali makan makanan asin, itu kan juga akan mempengaruhi taste-nya. Lalu kalau ada neurological disorder misalnya cerebrovascular misalnya atau Parkinson atau misalnya infection. Pada orang tua ini sering terjadi urinary tract infection. Infeksi pada chest ya. Banyak kan sih UTI ya, urinary tract infection. Kemudian ada physical disability. Akibat contohnya adalah arthritis. Arthritis, poor mobility. Ibaratnya gini, kalau orang usia tua susah jalan, ya. Jadi istilahnya kalau dari kamar misalnya ke meja makan aja jalannya susah sekali, ya. Itu juga akan mempengaruhi kan nafsu makannya ya. Aduh, nggak enak lah ya untuk bergerak. Kemudian ada drug interaction. Drug interaction contohnya obat-obatan, ya. Dan penyakit-penyakit lainnya contohnya kanker. Kanker itu bisa terjadi anoreksia juga, ya. Kemudian, selain faktor medikal juga dipengaruhi oleh lifestyle dan social factor. Contohnya, kurangnya pengetahuan tentang makanan, tentang cara memasak, ya, juga tentang nutrien. Ya, jadi kalau untuk orang-orang yang ya tahu lah, oh ini misalnya tinggi protein, oh iya kita harus misal makan tinggi protein, bisa kan? Tapi gimana dengan yang misalnya pendidikannya rendah, ya asal yang penting kenyang kan gitu ya. Kemudian juga kesendirian. Kalau kita lihat kesendirian, isolation loneliness ya. Loneliness ini ya tadi gitu. Kalau kamu makan sekian dengan keluarga kan berbeda, ya. And then kemiskinan, lalu inability. Jadi susah untuk membeli bahan makanan misalnya, atau susah untuk memasak. Ya kalau usia tua kan udah mulai susah. Baik misalnya ke toko ya untuk membeli bahan makanan ataupun mempersiapkan makanan ya. Motong misalnya, merebus, menggoreng itu kan agak susah juga. Oke, lanjut ya. Faktor lainnya gimana? Ya, ternyata juga dipengaruhi orang namanya faktor fisiologis, ya, confusion, kebingungan, ya, kemudian demensia, depression, bereavement itu kehilangan. Bayangkan kalau kamu kehilangan istri misalnya ya, yang dicintai ya, sudah berdua dari lama, kemudian tiba-tiba salah satunya meninggal. Apa yang terjadi coba dengan orang yang ditinggalkan? Misalnya seorang laki-laki, seorang suami ditinggalkan oleh istri tercinta, ya. Merasa kehilangan, pasti merasa kehilangan. Akibatnya berpengaruh pada nafsu makan kan. Motivasi untuk hidupnya bisa jadi turun, gitu. Depresi bisa masuk ke depresi, ya. Kemudian juga ansietas, ya, cemas. Oke. Ada lagi additional risk factor di hospital. Kalau misalnya dirawat di hospital ya. Contohnya misalnya apa? Food service. Ya bisa bayangkan ya. Makanan rumah sakit. Ada yang suka makanan rumah sakit? Saya pikir lebih banyak persentase yang tidak terlalu suka makanan rumah sakit kan. Kemudian juga slow eating and limited time for meal. Jadi kalau di rumah sakit itu kadang-kadang dijangka waktu kan makannya, atau misalnya harus puasa misalnya, ya, atau ada dia baru makan berapa menit, and then harus ada pemeriksaan, misal pemeriksaan ronsen misalnya, udah periksa darah dan sebagainya. Kemudian ini juga missing dentures ya, gigi misalnya ya, berhubungan dengan gigi juga. Kemudian kalau dia perlu needs feeding atau supervision, jadi dia tidak bisa makan sendiri. Akibatnya dia harus disuapin istilahnya ya, atau ya harus diawasi gitu. Ya, inability to reach food, use cutlery, open packages, ini ya berhubungan dengan cara makannya. Bisa buka botol minuman misalnya, susah buka botol minuman. Mengangkat sendok ya, atau membuka tempat makan itu juga susah kan, karena biasanya di wrap
dibungkus ya, kalau di rumah sakit pakai plastik bisa ya, atau bisa pakai tutup makanan. Nah itu untuk membuka tutup makanan juga memang perlu energi kan. Nah itu lumayan mungkin pakai pada lansia juga agak berat ya. The unpleasant sight, sounds and smell ya, ini mah karena makanannya tidak, istilahnya oh ini kok kelihatannya juga nggak enak ya. Ya atau bisa jadi karena suasana rumah sakit ya. Jadi bau rumah sakit kan beda ya. Suara di rumah sakit itu beda ya. Apa suasana di rumah sakit itu berbeda. Itu juga akan mempengaruhi. Kemudian increase nutrient requirement. Jadi kalau misalnya pada saat infeksi ya memang kebutuhan akan nutrien itu meningkat, atau catabolic state yang meningkat, atau wound healing itu kebutuhan nutrien meningkat ya. Kemudian itu provision for religious or culture dietary needs. Jadi mungkin bagi beberapa agama atau beberapa cultures ya, diet ini memang sangat dipengaruhi ya, sangat dipengaruhi oleh si ya agama tersebut atau budaya tersebut ya. Kemudian by mouth or miss meal while having test. Nah itu jadi ya, jadi dia bisa jadi karena dia miss waktu makan ya, miss waktu makan karena satu tes tertentu. Nah, sekarang ada satu penelitian ya di sini oleh Walker 2011 tentang bagaimana physiological factor ini mempengaruhi malnutrition. Jadi di situ dibagi menjadi dua grup juga. Ini sengaja sebenarnya saya sampaikan beberapa penelitiannya deh ya. Jadi biar kamu bisa ini kan kamu juga masa skripsi kan ya. Jadi biar istilahnya mengetahui gitu apa sih pentingnya penelitian ya. Nah, ini ada studi by Momber 2011. Jadi dia itu membagi menjadi dua grup juga. Ya, ada depressed group, ya grup yang terbukti depresi dan grup yang tidak. Nah, ternyata pada grup yang depresi ini ya, resiko terjadinya malnutrition itu sekitar 14,5%. Ya, prevalence of malnutrition itu 14,5%. Jadi dari 330 orang ya, 48-nya terjadi malnutrisi, dan resiko malnutrisinya itu 45,8%. Ini risiko, jadi belum istilahnya belum malnutrisi tapi resikonya ya. Nah, bedakan dengan yang tidak depresi. Di mana pada yang tidak depresi ya, grup yang tidak depresi itu prevalensi malnutrisinya itu sekitar 10,6% ya, dan resiko malnutrisinya sekitar 43,3%. Jadi kalau kita lihat ya, bedanya jauh lumayan gitu. 10% dengan 14%. Ya. Karena itu psychological factor jangan dianggap enteng ya. Jadi psychological factor itu mempengaruhi sekali terjadinya malnutrisi pada lansia. Nah, setelah ke mana tadi teh? Faktor resikonya. Sekarang gimana sih kita bisa menentukan oh ini nutrition ya, undernutrition, oh ini enggak, ternyata ada markersnya ya. Pada lansia yang bisa dijadikan major markersnya adalah kondisi sarkopenia, terjadinya sarkopenia dan kaheksia ya, sarkopenia dan kaheksia. Nanti kita lanjutkan apa itu sarkopenia dan kaheksia. Nah, bisa diperiksa di sini ya. Bisa kita cek albumin, prealbumin, hemoglobin, total kolesterol, total protein. Ya, ini adalah indicators ya, biochemical indicators yang penting untuk menentukan terjadi malnutrisi. Ya, walaupun pada kondisi chronic inflammation, ya. Ini adalah indikator biochemical. Jadi istilahnya kalau ini bisa kamu periksa dalam pemeriksaan penunjang kan. Dan ada lagi studi oleh Jing Zhang 2017 ya, bahwa ya ternyata ada lagi biomarker yang bisa dijadikan yang penting ya, yang are useful
untuk menentukan terjadi malnutrisi adalah BMI masih bisa dipakai ya, kemudian hemoglobin dan total kolesterol. Nah, sekarang kita masuk. Pertama, albumin sebagai marker ya. Kenapa albumin dijadikan marker? Ada kondisi yang namanya hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia itu definisinya adalah konsentrasi serum albumin yang kurang dari 3,5 gram per desiliter. Ya, ini disebut dengan standard indication of malnutrition. Jadi kalau misalnya albuminnya kurang dari 3,5 berarti dia sudah mengarah ke arah malnutrisi. Ya. Dan albumin sebagai marker ini digunakan oleh berbagai macam beberapa screening tools. Nanti ada yang namanya screening tools, ya. Screening tools yang bisa dipakai yaitu MNA. Ini udah ada ya singkatannya. Mana nih? MNA. MNA itu adalah mini nutritional assessment. And then NRS, ya. NRS itu nutritional risk screening. Kemudian ada MNASF. MNASF itu ya sama, ini nutritional assessment ya. Kemudian ada lagi apa? GNL, GNRI ya. Kecuali SGA. SGA itu adalah subjective global assessment. Jadi sudah ada beberapa macam yang menggunakan albumin sebagai markers ya. Nanti toolsnya bisa kamu cek di website ya, sesuai dengan ya, cari aja dengan keywordnya ini gitu. Kemudian role of albumin, serum albumin ini sebagai indikator dari status nutrition untuk usia, terutama untuk lansia, terutama pada non-acute ill state. Jadi jangan pada kondisi non-acute ill state. Bisa digunakan sebagai marker. Cut off-nya tadi 3,5 ya. Nah, tapi cut off ini bisa mengarah ke underdiagnosis dari malnutrition juga sih ya. Bisa jadi kalau misalnya di atas 3,5 ya, tapi ternyata memang dia bisa jadi kan cut off ya, cut off 3,5 ya, bisa jadi sih di atas 3,5 itu juga bisa terjadi malnutrition juga gitu. Makanya kadang-kadang juga disebut dengan underdiagnosis ya. Kemudian definition of hypoalbuminemia as indication of malnutrition may only screen out the most severely malnourished ya. Tapi kenapa dibilang tadi under diagnosis? Karena 3,5 itu ternyata hanya bisa menjadi indikasi malnourished pada kondisi yang parah, most severely, yang jadi yang malnourished yang sudah parah gitu ya. Tapi tidak pada ya malnutrisinya yang masih rendah ya. Jadi kenapa disebut dengan underdiagnosis tadi ya. Bisa dia di bawah 3,5 ya, misalnya sudah 3,2 ternyata memang albumin segitu si malnutrisi udah parah gitu ya, seperti itu. Albumin ini has long half life sekitar 20 hari, jadi lumayan panjang 20 hari dan poolnya juga besar ya, biasa di serum besar. Kemudian because of its half life, this make albumin late index of malnutrition. Karena half life-nya sekitar 20 hari, jadi bisa untuk malnutrisi ya, yang sifatnya kronis misalnya ya. Jadi ketika pada saat albumin itu di bawah rendah ya, ini bisa berarti atau imply-nya adalah, it means-nya adalah terjadi significant quantity of serum pool was gone. Jadi terjadi penurunan. Ya kan dibilang di sini kan poolnya ya, ada kolam sebenarnya, kolam di serum ya, isinya albumin gitu kan. Nah, kalau misalnya dia rendah itu serum pool ini itu turun sekali gitu. Ya, jumlah si albumin di pool di serumnya ini turun sekali.
Nah, selain albumin, ada yang namanya prealbumin atau transthyretin, ya, digunakan sebagai marker. Kalau normal value-nya itu sekitar 20 sampai 40 mg per desiliter. Terjadi mild degree atau malnutrition yang ringan itu kalau misalnya range dari transthyretin ini sekitar 10 sampai 20 mg per desiliter. Serious malnutrition kalau misalnya value-nya itu kurang dari 10 mg per desiliter. Nah, pada grup-grup yang dengan mungkin high risk ya, itu mungkin juga terjadi under diagnosis malnutrition. Walaupun pada konsentrasi di bawah 20 mg per desiliter. Jadi bisa jadi misalnya ya, dia baru 20 kan, di bawah 20 seharusnya kan mild ya. Tapi pada grup-grup tertentu bisa terjadi serious malnutrition. Ya. Kemudian half-life-nya lebih pendek daripada albumin ya. Oleh karena itu tapi memang lebih sensitif ya. Lebih sensitif pada 2 days half-life ya. Nah, sekarang kita bedakan antara prealbumin dengan albumin atau transthyretin dan albumin ya. Baik si albumin ataupun prealbumin itu sebenarnya disintesis oleh hepatosit atau sel hati. Prealbumin itu pada dasarnya adalah suatu protein yang kaya akan triptofan. Ya, albumin adalah protein darah yang paling banyak ditemukan di tubuh. Jadi kurang lebih sekitar 50% dari total serum protein. Ya. Jadi wajar kalau misalnya kadar albumin itu ya sebagai marker utama kekurangan protein. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan prealbumin? Kalau prealbumin itu diproduksi juga oleh choroid plexus ya. Ya, by pancreatic islet cell ya di embryonic yolk cell. Atau juga di liver tadi ya. Nah, sekarang fungsi dari albumin sendiri memang yang paling penting adalah mempertahankan tekanan osmotik koloid, jadi istilahnya agar si cairan itu tetap aman di dalam ruang vaskuler ya. Albumin juga berkaitan dengan transportasi dan penyerapan dari nutrien-nutrien di dalam tubuh juga itu ya. Dia juga berperan juga untuk sebagai protein pengangkut juga kan gitu ya. Jadi sekarang bedanya apa sih si prealbumin dan albumin ya. Ingat prealbumin itu bukan berasal ini akan menjadi albumin, enggak, itu sebenarnya berbeda ya transthyretin dengan albumin tersebut. Albumin itu dia punya longer half life time dibandingkan dengan prealbumin. Kalau albumin itu tadi half life time-nya 20 hari. Sedangkan kalau prealbumin sekitar 2 hari. Ya. Albumin mempunyai istilahnya greater serum pool. Jadi pool di serum itu yang lebih besar daripada prealbumin. Ya. Jadi kalau misalnya memang tingkat albuminnya rendah, ya berarti memang ini pulse di serumnya itu rendah sekali nih, ya, signifikan sekali rendahnya, gitu, ya. Kemudian prealbumin ini lebih reliable, ya, atau sebagai faster indicator, jadi indikator yang lebih cepat, gitu, lebih cepat untuk mengukur, ya, mengakses status nutrisi seseorang. Ya, jadi lebih cepat indikatornya. Bisa dari karena half-life time-nya lebih rendah, ya, cuma 2 hari. Kemudian juga poolnya dia lebih sedikit, ya. Kemudian karena albumin ini sangat lama, ya, jadi albumin gives a longer term picture of patient nutrition stats, ya. Jadi dia lebih pada saat indikator kehilangan nutrisi pada waktu yang panjang. Sedangkan kalau prealbumin itu pada saat atau pada waktu yang pendek.
gitu ya. Ini pada saat yang kronis, ini pada saat misalnya bisa yang akut ya 2 hari ya, 2 harian ya bisa jadi pada kondisi yang akut. Jadi kalau misalnya seseorang dirawat ya, dirawat nih butuh waktu sekitar 2-3 minggu lah, baru albuminnya itu bisa ada perubahan gitu, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi pada saat kondisi yang kronik sebenarnya. Nah ya, ini ya, jadi albumin half-life-nya 20, low in malnutrition also bisa terjadi pada infection terutama infeksi yang sifatnya lama ya, atau misalnya tinggi ya, infeksi yang tinggi lah ya. Kemudian burns, luka bakar, fluid overload, hepatic failure, cancer, nephrotic syndrome ya. Transferin ada lagi prealbumin dulu ya, prealbumin half-life sekitar ini. Low in malnutrition juga ya, terjadi bisa marker malnutrition, bisa pada infection, pada liver failure, atau terjadi peningkatan pada renal failure. Ada lagi marker yang lain, misalnya transferin itu half-life-nya sekitar 10 hari ya, menunjukkan ada yang low in protein energy malnutrition, tapi memang lebih mengefek iron status ya, also affected by iron status ya. Seperti kita ketahui kan, transfer ini pasti berhubungan dengan iron status pada pasien. Ada yang namanya CRP. Ya, CRP ada C reactive protein ya. Ini adalah positif akut fase protein ya. Jadi ini bisa menentukan apakah si proteinnya itu menurun ya karena suatu inflammatory proses ya, atau inadequate substrat seperti pada malnutrisi. Tapi biasanya kalau CRP naik ini pada kondisi terjadinya peradangan atau inflamasi ya. CRP tinggi biasanya ya proses inflamasi juga tinggi. Nah, undernutrition elderly during hospital admission ya. Ini ASPEN, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, telah mempropos ya bahwa malnutrisi itu harus didiagnosa itu di antara 6 kriteria ini setidaknya memenuhi 2 kriteria oleh ASPEN ya, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Apa saja sekarang gejala-gejalanya ya? Ini harus memenuhi 2 dari 6 kriteria tersebut yang ini ya. Jadi adalah pertama insufficient energy intake ya, kemudian weight loss, kemudian hilangnya subcutaneous fat ya, jadi lemak di bawah kulit, kemudian loss of muscle mass atau sarcopenia ya, kemudian juga localized or generalized fluid accumulation, jadi that may sometimes mask weight loss. Jadi hati-hati adanya fluid, jadi akumulasi fluid ya. Kemudian sifatnya bisa localized atau generalized, dan bisa juga nanti dia akan mempengaruhi berat badan sebenarnya. Ya, kamu bisa bayangkan contohnya pada pasien dengan ascites misalnya, ya, karena ada banyak fluid di perutnya, ya, akibatnya kalau kamu timbang pasti normal, bisa jadi normal gitu. Karena apa? Ya si cairan di dalam perutnya juga ikut dihitung kan berat badannya ya. Kemudian ada functional status yang turun ya. Jadi kalau misalnya ada 2 ini bisa mengindikasikan terjadinya undernutrition gitu ya. Oke. Kemudian fungsi-fungsi organ ini berhubungan dengan diminished functional status tadi ya. Kita lihat fungsi-fungsi organ itu akan menurun setelah usia 30.
1% setiap tahun. Jadi kalau usia 30 tahun sekarang ya, pas 40 tahun berarti sekitar berapa? 10%. Organ-organ sudah mulai menurun. 50 tahun sudah 20%. 60 tahun 30%. Ya. Jadi ya wajar kalau misalnya terjadi penurunan pada functional status kan. Kemudian akibat penuaan pada lansia, massa otot berkurang sedangkan massa lemak bertambah. Ya, massa tubuh yang tidak berlemak itu bisa berkurang. Jadi yang tidak berlemak itu ya bukan lemak ya, biasanya terdiri atas massa otot ya. Jadi berkurang sebanyak 6,3%. Sedangkan si lemaknya akan bertambah 2% dari berat badan. Itu setelah 30%. Bagaimana dengan jumlah cairan tubuh? Jumlah cairan tubuh juga akan berkurang dari sekitar 60% pada usia muda menjadi 45%. Jadi ingat, massa tubuh ya, kalau kamu ukur massa tubuh nanti dibagi menjadi dua. Massa tubuh yang bukan lemak ya, dan massa lemak. Biasanya gitu ya kalau di timbangan yang mengatur atau mengukur massa lemak, contohnya misal pada BIA. Nah, berarti yang berkurang adalah massa ototnya atau massa yang bukan lemak. Massa lemaknya bertambah, cairan juga berkurang. Nah, pada usia tua, ini dibahas satu-satu ya. Wasting itu adalah involuntary loss weight. Involuntary waste weight ini biasanya involuntary, berarti tidak disadari. Ya, terjadinya penurunan berat badan tapi tidak disadari. Biasanya sih disebabkan oleh inadequate. Jadi intake-nya memang intake dietnya yang turun. Ya, bisa juga berperan, ya bisa juga dipengaruhi juga sebenarnya oleh penyakit juga, bisa dipengaruhi atau menimbulkan penyakit bisa. Atau psikologikal, faktor-faktor yang lain, contohnya faktor-faktor fisiososial. Ya. Nah ini si wasting ini bisa jadi background, istilahnya sebelum dia masuk ke kaheksia atau sarkopenia atau dua-duanya, bisa terjadi wasting dulu. Tidak disadari oleh pasiennya, tapi ya lama-kelamaan akan terjadi kaheksia atau sarkopenia atau keduanya. Ya. Jadi pada wasting ini terjadi apa? Terjadi yang namanya body negative energy balance. Ya. Body negative energy balance, it means apa? Energi yang masuk kurang dari energi yang diperlukan, ya, yang di expenditure dikeluarkan, gitu, yang dibutuhkan, ya. Jadi negative balance, ya, berhubungan terutama karena ini decreased food intake. Nah, kalau misalnya tadi dari wasting tadi tidak ditangani, itu akan masuk ke dalam kondisi yang namanya kaheksia. Pertanyaannya, apa itu kaheksia? Kaheksia adalah suatu proses metabolik kompleks ya, yang berhubungan dengan biasanya pada underlying terminal illness ya. Ya, pada penyakit-penyakit yang berada pada status terminal. Ya. Jadi awalnya jadi wasting, oh ternyata ada sakit dia. Ya, sakit misalnya apa? Cancer misalnya. Ya, cancer ada grade-grade cancer kan. Kalau dia sampai fase terminal itu udah terjadi tuh. Bukan udah terjadi ya. Ya udah terjadi sih ya. Ada yang namanya kaheksia tadi, kaheksia ini gitu. Ya. Proses kompleks metabolis yang biasanya berhubungan dengan underlying terminal illness. Dan apa karakteristiknya? Ciri khasnya? Ciri khasnya ternyata pada usia tua tadi kan bisa terjadi penambahan fat. Nah, kalau pada kaheksia ini semuanya turun deh. Fatnya turun, muscle mass turun, dan terjadi anoreksia juga. Ingat ya, penurunan fat, penurunan muscle mass, dan anoreksia. Pada kaheksia terjadi severe wasting, ya, biasanya sering berhubungan dengan insulin resistant, ya,
atau pemecahan protein muscle dan inflamasi. Kenapa pemecahan protein muscle? Karena memang untuk physical activity kan kita memang membutuhkan protein gitu ya. Protein itu disimpan di salah satu, kalau misalnya berlebihan bisa disimpan di muscle. Nah, untuk melakukan physical activity karena kurang gizi isinya sampai semuanya sudah dipakai gitu, terakhir kan protein ya, akibatnya protein muscle-nya juga dipecah ya. Atau bisa terjadi tadi ya, bisa karena inflamasi juga, itu inflamasi yang sifatnya kronik bisa ya, inflamasi yang lama gitu. Nah, pada lansia ya, itu bisa terjadi kaheksia dan juga bisa terjadi sarkopenia. Tapi pada orang dengan sarkopenia ya biasanya tidak terjadi kaheksia. Jadi ingat itu ya. Kalau kaheksia kemungkinan bisa juga terjadi sarkopenia. Nanti kenapa? Apa itu sarkopenia selanjutnya? Kalau misalnya pada orang yang dengan lansia yang mengalami sarkopenia, frequently banyaknya tidak mengalami juga kaheksia ya. Nah, kaheksia continue. Oke. Di sini ya, biasanya food intake-nya itu turun bisa sampai 25% ya. Dari mulai usia 40 sampai 70 tahun ya. Jadi usia 40 sampai 70 tahun bisa terjadi intake apa tuh? Food ya, itu bisa turun sampai 25%. Kalau misal kita ibaratkan dengan usia muda ya. Usia tua kan kalau tadi ya penelitian udah kita inikan kan penelitian sebelumnya bahwa pada dua grup usia muda, usia tua, ternyata usia tua lebih lambat kembali berat badannya gitu ya. Juga pada usia tua ternyata kan dia juga udah makannya lambat ya, kemudian juga dia cepat sekali kenyang, cepat sekali tidak haus gitu. Kemudian juga biasanya makannya mungkin sedikit-sedikit, dia makan makanan kecilnya juga sedikit gitu ya. Nah, kita lihat di sini anoreksia of hygiene itu tidak, ini tentang ini ya, anoreksia. Jadi tidak banyak faktor sebenarnya yang berpengaruh atau mempengaruhi terjadinya anoreksia ya. Karena kan pada kaheksia ini terjadi anoreksia. Anoreksia tadi kan saya sudah berbicara mengenai anoreksia, ternyata memang banyak sekali faktor. Baik dari faktor fisik, psikologi, ya, social factor, ya, yang nanti akan mempengaruhi bagaimana terjadinya appetite-nya, ya, konsumsi makannya dan sebagainya, ya. Belum lagi kondisi-kondisi lain, misalnya disfagia, ya, adanya masalah dalam hal misalnya pernafasan, endokrin dan sebagainya, ya. Kondisi anoreksia itu nanti kan juga sudah sebenarnya ya, jadi akan menyebabkan tidak hanya pada faktor fisik, psikologi, ya, juga faktor-faktor lainnya kan, termasuk bagaimana caranya, jadi mempersiapkan makanannya juga kurang ya tadi ya, belanja akses to foodnya juga kurang ya, mobilitasnya juga kurang. Kemudian akibatnya tadi kan low food intake, kemudian juga bisa terjadi monoton, jadi dia makannya itu aja juga gitu ya, sehingga bisa menyebabkan inadequate nutrient intake ya. Ini juga sudah sebenarnya ya. Nah, ini yang terjadi pada, ini patofisiologi dari kaheksia ya. Bisa karena penyakit ya, jadi bisa karena penyakit contohnya pada inflamasi yang berkepanjangan misalnya ya, kemudian pada kondisi adanya insulin resisten misalnya ya, ini akan menyebabkan terjadinya akan mempengaruhi banyak organ sebenarnya ya, bisa saja ke brain misalnya
ke muscle, ya, akan menyebabkan terjadi inflamasi pada brain. Brain itu akan menyebabkan penurunan brain misalnya terjadinya penurunan testosteron, ya, anoreksia, kemudian inflamasi juga bisa ke muscle, ya, penurunan sintesis dari muscle, ya, terjadi pemecahan terutama pada protein-protein muscle, menyebabkan terjadinya fatigue imobilitas, ya, kemudian juga pada fat, ya, peningkatan pemecahan dari lipid, lipolisis, kemudian peningkatan beta oxidation, akibatnya terjadi insulin resisten, ya. Kemudian juga pada liver sendiri, ya, peningkatan akut fase reaktan, tingkatan CRP kan tadi kan, marker-marker malnutrition, ya, bisa dilihat di sini. Terdiri atas misalnya penurunan albumin, ini pada fase yang late, ya. Kemudian peningkatan CRP, ya, menimbulkan terjadinya anemia. Di sini sebenarnya bisa dicek juga transferin, ya. Kemudian juga transthyretin tadi bisa dicek juga, ya. Kemudian dari semua ini itu akan menyebabkan terjadinya kaheksia. Sekarang apa yang disebut dengan sarcopenia? Sarcopenia is defined as syndrome of progressive and generalized lower skeletal muscle mass and strength. Ya, jadi pada sarcopenia ini, ya, terjadi loss of skeletal muscle mass, ya, hilangnya massa otot skelet, massa dan kekuatan dari otot skelet, ya, ingat itu. Jadi pada sarcopenia ini terjadi penurunan muscle mass, ya, dan strength. Muscle mass, skeletal muscle mass, reduce of skeletal muscle mass and strength. Jadi terjadi penurunan pada massa, baik massa maupun kekuatan dari otot skelet, ya, secara progresif dan generalized, ya. Nah, yang akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan terjadinya disability, ya, kemudian poor quality of life-nya justru juga rendah dan bahkan kematian, ya. Bayangkan kamu misalnya hilang massa otot, hilang kekuatan otot secara progresif dan umum, jadi bukan localized, secara progresif dan umum. Akibatnya gimana? Mobilitasnya pasti akan terganggu, ya. Mobilitas kamu pasti akan terganggu, gitu kan? Jalan tidak bisa, ya, bergerak tidak bisa. Akibatnya apa? Disability kan, pasti kan itu disability. Akibatnya poor quality of life dan kematian, ya. Jadi kalau clinical presentation-nya akan ada penurunan pada massa otot, disertai juga physical performance, disertai juga kekuatan otot. Ya, ingat itu. Jadi massa otot, kekuatan ototnya, physical performance-nya turun. Itu diagnosis sarcopenia, ya. Di sini faktor-faktor, ya, faktor-faktor yang menjadi etiologi dari sarcopenia. Apa saja sih faktor-faktornya? Di sini ada penurunan dari sekresi growth hormone, ya, atau penurunan central nervous system input, baik karena loss of motor neuron misalnya, atau aktivasi motor unitnya berkurang, ya. Kemudian seperti kita tahu, motor neuron itu berperan dalam motorik, ya, pergerakan. Atau peningkatan pro-inflammatory cytokine. Ketiga ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan muscle mass dan kualitinya juga menurun. Disertai juga bisa karena penurunan estrogen atau androgen, ya. Nah, bisa menyebabkan terjadinya sarcopenia, ya. Ini juga bisa disebabkan karena inactivity, misalnya. Inactivity, peningkatan inactivity, akibatnya ini sebab akibat, ya, weakness, terjadi weakness, metabolic reserve turun, kemudian terjadi lagi disability. Jadi inactivity bisa menyebabkan kondisi sarcopenia juga,
bisa meningkatkan fat mass. Sarkopenia dengan inactivity ya akan menyebabkan terjadinya ini weakness, metabolic reserve-nya turun ya, akibatnya disability, bisa terjadi morbidity dan mortality ya. Baik, ini saya sampaikan sedikit saja mengenai biologi molekular ya Dek ya, apa yang terjadi pada muscle mass. Ada yang namanya satu keseimbangan ya antara protein sintesis dengan protein degradation. Pada satu keadaan di mana keseimbangan itu terganggu, ya, di mana protein degradation-nya meningkat, itu akan mengakibatkan terjadinya loss of muscle mass. Dan nanti akan berpengaruh, ya, akan terjadi sarkopenia ya, lama-kelamaan akan terjadi sarkopenia. Oke, kita lihat di sini. Kita pelajari ya. Ini saya pelan-pelan nih. Yang biru itu adalah pathway yang berhubungan dengan protein sintesis. Yang pink ini adalah pathway yang berhubungan dengan protein degradation, katabolisme proteinnya ya. Kemudian apa saja sih protein-protein yang berperan pada protein sintesis, yaitu di sini ada IGF-1, di sini ada singkatannya ya, jadi kamu bisa lihat di singkatannya. Insulin-like growth factor 1. Ya. Kemudian ada yang namanya BCAA. Apa itu namanya BCAA? BCAA adalah branch change amino acid, ya. Asam amino. Kemudian branch change amino acid itu memang dia itu di di metabolisme memang di otot ya. Nah, ini akan mengaktifasi PI3K. PI3K itu apa? Fosfoinositol 3 kinase ya. Ini jadi protein kinase. Dia akan mengaktifasi mTOR. mTOR itu apa? mTOR adalah mammalian target of rapacitine ya, mTOR. Kemudian si mTOR ini akan menyebabkan terjadi protein sintesis. Sampai situ ngerti ya? Nah, pada protein degradation apa yang terjadi? Adanya inactivity tadi ya, sebelumnya kan inactivity bisa karena penyakit tertentu, ya inflamasi misalnya ya. Itu akan menyebabkan terjadi apa? Terjadinya FOXO. FOXO dan NF-kappa beta. FOXO itu apa? Nah, lihat di sini, FOXO adalah transcription factor for HO. Dan NF-kappa beta, ya, NF-kappa beta adalah nuclear transcription factor kappa B. Nah, di sini pathway-nya terstimulate, ya, akan menyebabkan terjadinya ubiquitin proteasome aktivasi ubiquitin proteasome. Di sini akan menyebabkan terjadinya protein degradasi. Ya, nanti sampai situ. Ada yang namanya myostatin. Nih, myostatin myostatin ini dia akan menginhibit. Ini kalau tandanya seperti ini deh namanya menginhibit. Kalau tandanya begini itu menstimulate. Ya, menstimulate, mengaktifasi gitu ya. Kalau dia myostatin itu akan menginhibisi si bisa produksi dari P3 kinase. Akibatnya protein sintesis akan terganggu, gitu kan? Ya, inflamasi tadi juga inactivity inflammation akan menyebabkan protein degradation juga. Ya. Kemudian myostatin juga bisa mempengaruhi gen-gen atrofi yang lain juga yang akan berperan dalam protein degradasi. Ya. Kemudian ini juga jangan lupa adanya peran exercise dan hormon, contohnya testosteron. Ini juga akan mengaktifasi si protein kinase. Jadi ingat saja, nanti kamu bisa belajar yang biru tadi yang berperan dalam sintesis protein, yang pink itu yang berperan dalam protein degradasi. Jadi ingat ya, mana protein yang berperan dalam sintesis, mana protein yang berperan dalam atau pathway yang berperan dalam degradasi. Ini pasti mungkin keluar ya.
Jadi kalau misalnya adanya ketidakseimbangan ini, ya bisa akan mempengaruhi muscle mass. Itu ya, ngerti ya? Oke, next ya. Sekarang, is diet a modifiable influence on sarcopenia? Ya, jadi two consequences of declining food intake in older age that could be important for muscle mass and strength. Jadi apa saja sih konsekuensi ya dari penurunan food intake ya yang penting untuk kekuatan dan massa otot ya pada lansia? Yang pertama adalah lower energy intake ya. Lower energy intake pada lansia ini ya tentunya tadi gitu tidak balance dengan energi expenditure. Istilahnya negative energy balancing, ya kan? Energi yang masuk itu lebih kecil daripada energi yang dibutuhkan. Akibatnya terjadi weight loss, ya. Termasuk muscle mass juga loss gitu. Ya. Dan pada usia tua juga tadi ya dipengaruhi juga faktor-faktor lain gitu. Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadi sarkopenia kan. Intake-nya kurang, bisa jadi balik lagi. Dia memang makannya sedikit, bisa kan? Atau misalnya kenyangnya cepat tadi. Atau faktor-faktor lain yang tadi ada faktor fisik, faktor psikologi, ya, faktor sosial, ya, environment, dan sebagainya. Gitu. Akibatnya terjadi apa? Tidak hanya kekurangan makronutrien dan mikronutrien. Seperti yang kita bahas lagi tadi ya, mikronutrien itu berperan penting ya. Jadi tidak hanya makronutrien saja yang berperan penting. Mikronutrien juga berperan penting dalam hal apa? Dalam hal meningkatkan ya atau mengoptimalkan metabolisme dari makronutrien ya. Nah, sekarang nutrien-nutrien apa yang berhubungan dengan sarkopenia dan frailty in older adults. Di antaranya itu vitamin D, ya, kalsium. Vitamin D itu memang berperan dalam proses absorpsi, ya, di antaranya adalah kalsium. Kemudian juga protein, beberapa nutrien antioksidan diantaranya meliputi karotenoids ya, selenium, vitamin E dan C. Oke, jadi walaupun ada beberapa hasil penelitian yang memang agak bervariasi hasilnya ya, tapi long chain polyunsaturated fatty acid atau PUFA juga diyakini ya mempunyai efek yang penting juga untuk kekuatan otot pada lansia. Nah, beberapa studi ya, ini tahun 2016 ya, jadi beberapa studi bahwa memang rate decline ya, jadi penurunan muscle ya, jadi berbeda di antara populasi. Ini suggesting ya bahwa modifiable by behaviors factor seperti diet maupun lifestyle memang mempunyai pengaruh pada fungsi otot di lansia. Ini ada beberapa tools ya untuk screening under nutrition ya, assessment tool ya, under nutrition screening assessment tool. Di antaranya itu malnutrition screening tools atau MST, nutritional risk screening, mini nutritional assessment, malnutrition universal screening tool, dan subjective global assessment. Nanti adik-adik bisa coba lihat langsung di websitenya seperti apa toolsnya ya. Siapa tahu mungkin ada yang mau skripsi mengenai hal ini. Oke, ini adalah contoh tools dari MST atau malnutrition screening tool.
Kita coba lihat di sini, ini salah satu contoh ya toolsnya. Melihat apakah ada resiko malnutrisi. Jadi yang pertama, have you the patient lost weight recently without trying? Ya, jadi kalau misalnya memang tidak ada, tidak yakin ya, jadi itu ada nilai-nilainya ya. Kemudian juga kalau misalnya memang ada penurunan berat badan itu berapa kilo ya. Kemudian juga apakah ada penurunan nafsu makan ya, yang menyebabkan ya pola makannya menurun, itu kalau iya dan tidak ya. Kemudian nanti di skor. Nah, kalau misalnya memang ada kemungkinan adanya malnutrition, itu bisa di refer ya ke tentunya ya ke spesialis ya, spesialis gizi atau ahli nutrisi yang lain. Oke. Nah, ini sekarang mengenai diet. Nah, diet apa ya yang bisa dilakukan ya untuk mengatasi atau mungkin cegah terjadi sarkopenia. Yang pertama adalah protein ya. Protein adalah kunci nutrisi pada lansia, di mana dengan adanya protein ini diharapkan bisa sintesis ya, jadi meningkatkan sintesis massa protein. Kemudian juga suplementasi telah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ya, baik lean mass maupun terjadi peningkatan pada fungsi fisik ya, walaupun memang untuk suplementasi ini masih bervariasi hasilnya. Kemudian vitamin D sekarang. Vitamin D itu berhubungan ya dengan vitamin D, defisien osteomalacia dan miopati. Jadi adanya defisien vitamin D menyebabkan dua kasus ini kebanyakan. Ya, sekarang role vitamin D tadi sudah saya bilang berperan dalam absorpsi kalsium ya diantaranya, dan perannya itu jadi dalam bentuk vitamin D aktif ya, kalsitriol atau 1,25 dihidroksi vitamin D ya. Nah, ini perlu saya mungkin remind lagi sedikit mengenai vitamin D ya Dek ya. Jadi vitamin D itu awalnya memang dalam bentuk tidak aktif, bisa kita peroleh dari makanan ya, dalam bentuk ergokalsiferol pada tumbuhan atau kokalsiferol pada hewan, atau kita dapatkan dari kulit dengan bahannya yaitu 7-dehidrokolesterol. Jadi sebenarnya kolesterol. Ya, jadi sebenarnya tidak tepat juga gitu kalau misalnya ada yang namanya kolesterol jahat lah, kolesterol baik ya. Dalam jumlah yang balance, yang jumlah seimbang, sebenarnya is okay gitu, tidak ada masalah. Karena memang kolesterol ini juga penting dalam sebagai substrat ya, sebagai substrat salah satunya ya ini gitu ya, dalam pembentukan vitamin D. Nanti setelah si vitamin D itu mengalami suatu proses maturasi ya. Jadi namanya proses hidroksilasi ya, di ginjal di liver dan di ginjal, barulah dia nanti dalam bentuk aktif ya, atau ya ini nih 1,25 dihidroksi vitamin D atau kolkalsiferol ya. Nah, kolkalsiferol ini dia berperan dalam transkripsi protein ya. Selain itu ya, terutama kemudian ini juga berperan dalam kalsium metabolisme ya, dalam bentuk kalbindin ya. Kalbindin itu adalah kalau istilahnya sebagai temporary transporter gitu ya, untuk mengangkut si kalsium dari apikal ya, membran di enterosit ke basolateral membran di enterosit
ya. Kemudian nanti akan dikeluarkan ke sirkulasi, gitu, ya. Kemudian ada yang namanya antioksidan nutrien. Beberapa nutrien bisa berperan sebagai antioksidan, ya. Jadi dia bisa attack gitu ya, bukan attack ya. Jadi balancing antara reaktif oksigen spesies dengan yang merupakan prooksidan, ya, dengan antioksidan. Dalam keadaan balance prooksidan dengan antioksidan tidak masalah. Tapi kalau misalnya prooksidan meningkat, ya, contohnya misalnya reaktif oksigen spesies, jadi tidak hanya reaktif oksigen spesies, ada yang namanya reaktif nitrogen spesies. Reaktif oksigen spesies juga ada beberapa contoh diantaranya, ya, beberapa contoh. Nah, si reaktif oksigen spesies ini akan menimbulkan kerusakan, ya, kerusakan pada DNA, ya, pada lipid, pada protein, ya. Nah, biasanya kalau normal kan di counterbalance oleh antioksidan, ya, jadi ada suatu defense mechanism. Nah, antioksidannya itu diantaranya apa saja? Bisa dari luar sebenarnya, bisa dari dalam, ya. Kalau dari luar, dari dalam, contohnya misalnya enzim, biasanya berupa enzim seperti superoksid dismutase atau glutation peroksidase atau GPX, ya. GPX ini adalah proyek saya dulu waktu S3, ya. Jadi meneliti tentang GPX, ya. GPX itu adalah suatu selenium dependent enzyme, ya, selenium dependent enzyme. Jadi istilahnya si glutation ini tidak bisa aktif kalau tidak ada selenium, gitu. Kemudian juga, dan perannya juga macam-macam si glutation peroksidase ini, ya. Jadi ada GPX1, ada GPX2, ada GPX3, ada GPX4, ya. Nah, GPX1 itu terutama di liver, GPX1. GPX3 terutama di plasma, ya. Ada juga antioksidan yang berasal dari luar, deh. Biasanya berasal dari makanan, ya. Nah, ini yang dari luar itu diantaranya adalah selenium. Nah, selenium ini nih, ya, ini adalah substrat untuk si sintesis glutation peroksidase, aktivator, ya, aktivator untuk glutation peroksidase. Dan si selenium ini sekarang memang lagi booming lagi, ya. Sifatnya antioksidan prooksidan ini lagi booming lagi sekarang, ya, antioksidan, terutama di masa COVID, ya. Jadi dipakai untuk salah satu terapi adjuvan untuk penata laksanaan COVID. Kemudian yang lainnya adalah karotenoid, ya, tocopherol, flavonoid, ya, dan beberapa tanaman polifenol lainnya. Oke. Nah, yang keempat adalah polyunsaturated chain fatty acid atau PUFA. PUFA ini punya role, ya, sebagai potent anti-inflammatory agent, ya. Tapi memang penelitian-penelitiannya perlu lebih banyak lah untuk mensupport si efek dari PUFA ini untuk muscle function, ya. Jadi masih belum terlalu banyak bukti, ya. Nah, in elderly one, the pathogenic mechanism, ya, jadi salah satu mekanisme patogenik sarkopenia itu melibatkan muscle protein metabolism, ya, di mana proses proteolitik, ya, itu tidak disertai dengan adanya adequate protein sintesis. Balik lagi, tidak balance antara sintesis protein dengan proses proteolitiknya, ya. Jadi di sini si muscle itu akan kehilangan, ya, progressively
loss of sensitivity terhadap stimulus anabolik, ya, dari esensial leucin dan IGF-1 atau insulin-like growth factor. Nah, manifestasi ini disebut dengan anabolic resistance. Gitu, ya, anabolic resistance. Ya, tadi sudah saya bilang. Tadi yang mengenai apa? Biomolecular pathway kan IGF ada di situ, ya. Oke. Kemudian manajemen sarkopenia biasanya pada lansia, ya. Jadi tadi kita memang perlu protein berapa protein yang dibutuhkan menurut WHO, ya, FAO dan WHO, ya, mengindikasikan bahwa intake dari protein ini sekitar 0,75 gram per kilogram berat badan, ya. Ini aman dan adekuat. Cuman untuk yang lansia itu perlu ditingkatkan ke 1,25 gram per kilogram berat badan untuk menghindari si sarkopenia. Nah, vitamin dan mineral tadi, ya, perlu digunakan juga, contohnya seperti vitamin D, ya. Ini, ya. Jadi nutrien dan obat yang bisa menstimulasi, ya, otot dan massa otot maupun kekuatan otot. Ya, ini penelitiannya bisa di human, ya, dari human atau dari animal. Nah, itu ini, ya. Jadi nutrien diantaranya ada protein, ya, kemudian amino asid, ya, amino asid ambillah yang BCAA, ya. BCAA ini contohnya adalah valin, leucin, ya, isoleucin, karena memang di metabolisme dan disimpan di otot, ya. Kemudian kreatin ini penting untuk physical activity, ya. Nanti ada, kalau di sport medicine itu ada yang namanya energi fosfat system, ya. Energi yang diperlukan pada saat physical activity, dan salah satunya adalah kreatin system, ya, kreatin fosfat system. Ininya dari kreatin, ya, substratnya dari kreatin. Nah, kemudian juga antioksidan diantaranya vitamin E, vitamin C, karotenoid dan resveratrol, ya. Kemudian untuk vitamin sendiri vitamin D. Kemudian tadi ada long chain omega 3 fatty acid, ya, PUFA. Untuk obatnya antagonis mineral kortikoid, ya, contohnya spironolactone atau ACE inhibitor. Kemudian bisa ada hormone replacement therapy, ya, untuk meningkatkan sintesis proteinnya tentunya, ya, testosteron, ya, growth hormone. Kemudian bisa dilakukan kombinasi juga antara testosteron dan growth hormone, kemudian estrogen dan DHEA, ya. Oke. Nah, ini referensinya, ini adik-adik bisa baca. Ya, untuk bukunya saya ambil dari Krause, ya, biasa, ya. Sering kita pakai Krause Food and Nutrition Therapy. Kemudian juga buku, ya, Nutrition and Aging. Dari yang lainnya saya ambil dari jurnal, ya, dari jurnal gitu, 2017 2012, ya. Jadi saya ambil terutama jurnal yang 10 tahun ke belakang, ya, jadi yang kurang lebih update, cuman agak lama, ya, 2011, ya. Oke, baik, sudah selesai materi untuk kuliah pada hari ini. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa di chat atau di forum discussion di ini, ya, di kuliah. Mangga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.